Islam mengangkat orang kafir sebagai pemimpin. Haram, nggak boleh dilakukan oleh umat Islam, saudara. Ini soal kepemimpinan bukan main-main, saudara. Kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nggak boleh. Nah sekarang mari kita lihat. Lalu kita buka surat An-Nisa ayat 141. Allah mengatakan di dalam ayat diantaranya faqala ta'ala walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah tidak menjadikan jalan apapun buat orang kafir untuk mengerjai umat Islam, orang beriman, untuk menguasai orang beriman. Nggak boleh. Jangankan ngangkat jadi pemimpin. Ini kita jangan bicara pemimpin dulu nih. Ngasih jalan buat orang kafir sehingga dia punya peluang ngerjain kita, ngerjain orang beriman. Haram. Nggak boleh, sudah. Saya kasih contoh yang konkret, yang fakta. Kebetulan tadi sebelum pengajian saya bincang-bincang dengan Sayyidil Walid Habib Ali bin Syahab selaku pimpinan daripada Darul Aitam. Nah, beliau tadi bicara, beliau katakan dulu di zaman Belanda umat Islam itu liburnya hari Jumat. Zaman Belanda libur hari Jumat. Zaman Belanda. Begitu kita udah merdeka, libur pindah, saudara, jadi hari Minggu. Ini kajian menarik, saudara. Kelihatannya ini masalah sepele, tapi tunggu dulu, saudara. Mari kita lihat apa akibat yang ditimbulkan dengan libur hari Minggu, hari Ahad kalau kita bilang, saudara. Apa akibat yang ditimbulkan, saudara, dengan libur hari Ahad? Orang-orang Kristen dari semua sektenya setiap hari Ahad mereka mendapatkan jalan-jalan lenggang, mendapatkan jalan-jalan lancar, tidak macet, dengan leluasa bisa ke gereja mereka, saudara. Karena libur hari Ahad, orang-orang Kristen ke gereja bisa ajak keluarga karena libur. Di rumah bisa mandi dulu yang bersih, pakai minyak wangi, pakai jas, pakai dasi, keren. Anaknya rame-rame dibawa ke gereja, sudah. Jalan nggak macet, saudara, senggang, kerjaan tidak ada, semuanya libur, keluarga bisa dibawa. Nggak sampai di situ, karena anak-anak mereka dibawa oleh bapaknya ke gereja, itu anak-anak nggak berisik di gereja, sudah. Karena duduk di samping bapaknya, nggak berani dia main lari-larian ke sana, nggak berani dia teriak-teriakan, saudara. Kenapa? Bapaknya langsung mengkontrol. Sehingga dengan libur hari Ahad, orang-orang Kristen bisa kebaktian dengan hikmah, dengan tenang, dengan sadu, tanpa gangguan. Luar biasa. Di negara mayoritas Muslim, kita berikan kesempatan orang Kristen untuk ibadah dengan sangat tenang. Tapi bagaimana akibatnya buat umat Islam? Mari kita lihat kebalikannya, saudara. Umat Islam gara-gara hari Jumat tidak libur, saudara, pagi-pagi habis sholat subuh itu udah ngantri di terminal, sudah. Kadang-kadang sholat subuh dia tinggal takut telat. Alasannya mau sholat subuh di kantor aja, saudara. Mau kenapa telat sedikit, naik kereta tumpuk-tumpukan, naik bis tumpuk-tumpukan, saudara. Mereka lari dibikin sibuk dari Jumat nih, dari pagi. Berangkat ke tempat kerja sampai jam 11:30, saudara. 11:30 mukanya udah lecet, pakaiannya udah lecet, udah keringet, bau, saudara. Ini fakta. Dan dia udah capek. Sebab kerja justru produktifnya itu pagi, saudara. Siang lebih banyak mencang kaki, pagi itu produktif dia kerja, saudara. Karena dia kerja, dia kuras keringat, dia juga menguras daripada isi otaknya, dia kelelahan, dia kecapean. Mandi sunnah Jumatnya ditinggal, saudara. Baju yang dipakai dari pagi udah lecet, bau, saudara. Muka juga udah gak enak dilihat, serba capek. Masuk ke masjid. Begitu masuk ke masjid, imam baru alhamdulillah udah tidur. Hatta, saudara. Sementara bagaimana anak-anaknya di rumah, saudara? Kan ibu-ibunya kan gak wajib Jumat. Anak-anaknya mau belajar Jumat, dia
anak ke masjid tanpa didampingi orang tua, saudara. Apa yang terjadi di masjid kita lihat? Anak-anak kita lari ke sana, lari kemari. Saudara, teriak-teriakan, bercanda, saudara. Fakta. Jadi suasana akhirnya kita tidak ibadah dengan khidmat, tidak ibadah itu dengan khusyuk. Kenapa ini semua terjadi, saudara? Karena kita sudah memberikan jalan kepada orang kafir untuk ngerjain kita. Ini bukan hanya dalam soal kepemimpinan. Jadi kalau ada ulama-ulama yang menuntut libur Jumat, jangan dibilang kolot, jangan dibilang oh ini konservatif, ini kolot, ini kadaluarsa, ini terlalu fanatik. Tidak, dia sudah pelajari efek-efek yang terjadi, saudara. Udah gitu nggak sampai di situ, ustadz-ustadznya terganggu juga. Jam 11 udah jalan, mau jadi khotib di Kemang, kena macet jam 1 baru sampai. Soalnya Jumat udah bubar, saudara. Ini ada kejadian, silakan tanya kepada para ustadz, saudara. Dia nggak leluasa, kita mau khotbah di masjid nggak leluasa. Ini fakta yang mesti disadari oleh umat Islam, dipelajari, direnungkan. Ini bukan soal fanatik, ta'assub, tidak. Kita dirugikan. Ini negara mayoritas muslim terbesar di dunia. Kenapa? Kok hari ibadah kita biarkan, saudara, diganggu sedemikian rupa oleh aturan. Nah sampai di situ, saudara. Kami di FPI banyak laporan. Dari mulai Bekasi, Tangerang, Cikarang, di mana-mana. Lapor. Bagaimana banyak buruh-buruh di pabrik nggak bisa sholat Jumat? Alasannya apa? Kalau sholat Jumat mesin mati, mesin nggak boleh mati. Kalau mesin mati 1 jam, kerugiannya ratusan miliar. Jadi kalau hari Minggu mati seharian nggak apa-apa. Tapi kalau hari Jumat 1 jam, miliaran kami rugi. Ini fakta. Bahkan beberapa tahun yang lalu sebelum kita ganyang, saudara, kita protes. Itu di Tangerang ada beberapa pabrik yang punya formulir isian. Jadi bagi tenaga kerja baru tanda tangan siap meninggalkan Jumat. Ini fakta, ada lagi yang dihapus. Oh dengan alasan karena ini apa namanya, dia nggak mau larang semua. Pegawainya ada 10.000, yang 5.000 silakan sholat Jumat, yang 5.000 Jumat depan. Gantian, saudara. Yang punya pabrik orang kafir. Kenapa dia bisa bikin aturan begitu? Karena kita tidak meliburkan Jumat. Karena kita umat Islam tidak meliburkan Jumat, akhirnya orang kafir memanfaatkan tidak liburnya umat Islam untuk ngerjai umat Islam, sudah. Udah sampai di situ. Jangankan di pabrik, kita di FPI banyak laporan. Ada yang dari restoran melapor, Beb kita nggak boleh sholat Jumat. Ada supir ikut melapor. Ini bos bagaimana tiap Jumat ada rapat. Rapatnya jam 12. Kalau dia bubar rapat kemudian kita sholat Jumat dipecat, diberhentiin. Sekarang dia tahu umat Islam banyak miskin, umat Islam butuh pekerjaan. Kalau ditinggal diberhentiin umat Islam nggak bakal berani. Hanya untuk perutnya, akhirnya banyak supir presiden. Dipikirkan, ada yang jadi anggota dewan. Libur dong. Libur hari Jumat, oh kalau ada yang bilang nggak bisa, ini kan bukan negara Islam, kenapa mesti libur Jumat? Ya kita jawab, ini juga bukan negara Kristen, kenapa libur Ahad? Mestinya seperti itu, saudara. Atau beginilah, oh tapi kita mesti adil, baik. Simpel kalau adil, umat Islam libur hari Jumat, orang Kristen libur hari Ahad. Silakan, silakan hari Ahad. Nah, jadi kita nggak paksa mereka untuk libur Jumat, sudah. Nah, kalau mau tegakkan keadilan, ayo. Nah, jadi kita lihat di zaman Belanda Islam kafir. Makanya tadi Harun Ali bisa ngomongnya bergergetan. Akhirnya kita ngomong lebih gergetan lagi. Nah, jadi ini kalau kita mau pelajari banyak kerugian buat umat Islam. Jadi bukan atas dasar ta'assub, kemudian fanatik buta dan lain sebagainya. Ini merugikan umat Islam. Coba kalau kita libur Jumat, Allah hebat ya Pak. Pagi-pagi kita habis subuh, kita duduk dengan keluarga. Nah, nanti begitu siangan dikit siap-siap, kita mandi sudah Jumat, pakaian yang rapi, bagus, wangi. Ajak anak-anak kita ke masjid. Kita dudukin di samping kita, awas jangan berisik, kita kontrol. Jadi kita sholat Jumat dengan badan seger, habis mandi, saudara, bersih, wangi, nikmat. Nikmat. Sekarang kita kadang-kadang khutbah Jumat 10 tangan, bau vigo.
Etak saudara. Kita nggak makan sudah kita yang tahu. Nah kenapa? Nah, mereka datang nggak sikat gigi, nggak mandi, nggak pakai minyak wangi saudara. Nah, ini yang jadi fakta. Jadi ini mesti perjuangan kita semua. Gimana ke depan? Nggak boleh kita berikan kesempatan kepada orang kafir buat ngerjain kita. Itulah rahasia yang Allah katakan tadi dalam surat An-Nisa ayat 141. Walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Nah kalau yang begitu aja nggak boleh, apalagi ngangkat orang kafir sebagai pemimpin, saudara. Kalau kita mengangkat orang kafir sebagai pemimpin, berarti kita lebih buka pintu. Si kafir bikin aturan, bikin keputusan, bikin segala macam ketentuan yang akan sangat merugikan umat Islam. Makanya nggak boleh. Ini bukan rasis, ini bukan fasis, ini bukan diskriminatif. Ini aturan syariat Islam. Makanya di ayat 144-nya dari surat yang sama, saudara, yaitu daripada surat An-Nisa tadi, tegas Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin aturidu an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina. Sadaqallahu adzim. Apa kata Allah? Hei orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Min dunil mu'minin, jangan mengabaikan orang-orang beriman, tidak mempedulikan orang-orang beriman, tidak boleh, haram. Sampai Allah mengatakan aturiduna, apakah kalian dengan memilih orang-orang kafir, kalian menginginkan antak alulillah untuk membuat alasan yang nyata bagi Allah, untuk apa? Untuk menyiksamu. Jadi ayat ini jelas, kalau orang Islam pilih orang kafir sebagai pemimpin, berarti dia sudah menciptakan alasan untuk Allah supaya Allah menyiksanya, sudah. Nggak boleh. Wah, dia ngomong, Habib bagaimana Beb? Caranya kafir teman baik kita. Kalau yang kafir duitnya banyak suka bagi kita. Ini kalau yang kafir nih, ya temenlah kawan. Saudara, jangan lagi teman atau kawan, hatta bapak kita sendiri, saudara. Silakan Anda baca bagaimana Allah Subhanahu wa taala memfirmankan dalam surat At-Taubah ayat 23. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbul kufra 'alal iman. Orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kau menjadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu menjadi pemimpin in istahabbul kufra 'alal iman, kalau mereka lebih mendahulukan kekafiran daripada keimanan. Jangankan teman, jangankan kawan, apalagi orang lain yang kita nggak kenal, bapak sendiri, saudara sendiri, kalau kafir haram kita angkat untuk menjadi pemimpin, saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini yang ingin kita tekankan. Saya hari ini saya bicara agak sedikit lebih tegas daripada biasanya. Karena ini apa namanya, sekarang ini banyak orang yang lagi perang ayat, sudah. Ayat diputar balik sana sini, cari justifikasi, cari legitimasi, cari pembenaran dari Al-Quran dan hadis, yaitu untuk memilih orang-orang di luar Islam sebagai muslim. Ya, ada yang bilang, lalu bagaimana Habib kalau umpamanya yang kafirnya itu mau masuk Islam? Nah kita jangan berandai-andai. Kalau masuk Islam dari sekarang. Kalau masuk Islam dari sekarang, silakan umat Islam untuk pilih orang yang baru masuk Islam pun tidak ada masalah, sudah. Jadi jangan berandai-andai, jangan berandai-andai. Yang jelas, yang fakta sekarang ada orang kafir menjadi pemimpin umat Islam, haram pilih si kafir. Tidak peduli baik dia jadi pimpinan atau orang nomor 2-nya, sudah ada. Nggak boleh. Itu memberi jarak sedikit aja bahwa orang kafir bisa menjadi umat Islam, nggak boleh. Apalagi mengangkat mereka sebagai pemimpin. Nah, ini yang harus kita camkan baik-baik, saudara. Ada lagi yang ngomong, Habib, bagaimana kalau yang nomor 1-nya muslim, yang nomor 2-nya non muslim? Nah kita balik bertanya, yang menjamin nomor 1 itu akan panjang umur pimpin 5 tahun siapa? Yang menjamin nomor 1 itu selama 5 tahun sehat walafiat, tidak sakit, tidak stroke, tidak mati di tengah jalan. Siapa yang berani jamin? Kalau yang nomor 1 itu besok ternyata saudara dia tidak akan dituntut yaitu korupsi, siapa yang berani jamin? Kalau yang nomor 1 di tengah jalan kepemimpinannya ternyata kebongkar korupsi, diseret ke KPK, diberhentikan,
atau dia meninggal dunia, atau dia stroke, atau umpamanya dia tidak bisa menuntaskan masa kerjanya sampai 5 tahun, dia gugur, wakil yang naik dia. Jadi jangan berandai-andai, kita jangan bicara berandai-andai, kita bicara fakta ilmiah, kita bicara sesuai dengan situasi kondisi yang ada. Dan jadi nggak ada hukum didirikan atas andai-andai, nggak ada, saudara. Jadi kita nggak bicara andai-andai, ini yang ada. Dan ini yang perlu saya tekankan dan saya informasikan khusus untuk warga Jakarta dan juga untuk warga-warga daerah lainnya. Dalam undang-undang zakat ada ketentuan bahwa ketua pembina Badan Amil Zakat Provinsi itu dipegang oleh wakil gubernur provinsi. Itu aturan undang-undang, saudara. Silakan Anda buka, tulis saja BAS DKI Jakarta. Sudah, Anda lihat ketuanya kiai, wakilnya kiai, semua kiai. Tapi paling atas sekali ketua pembina Badan Amil Zakat, wakil gubernur DKI Jakarta. Wakil gubernur DKI Jakarta, jabatan, bukan orang, jabatan. Ini struktural. Jadi siapapun yang jadi wakil gubernur itu akan jadi ketua pembina Badan Amil Zakat. Jadi kalau yang jadi gubernurnya mau, wakil gubernurnya monyet, jadi ketua pembina Badan Amil Zakat DKI ya monyet. Ini undang-undang, saudara. Jadi nggak main-main, makanya kita mesti lihat undang-undang secara komprehensif, semuanya saling terkait. Jadi kalau besok ada orang kafir jadi wakil gubernur di DKI Jakarta, maka ketua pembina Badan Amil Zakat DKI Jakarta adalah kafir. Ketua-ketuanya kiai semua. Seperti ini. Nah, ini yang kita mesti ingatkan, saudara. Jadi ini bukan rasis, ini bukan fasis. Kalau kita lihat sejarah, pun mesti ngerti. Ini kota Jakarta ini dibangun oleh ulama, oleh Fatahillah, pejuang. Bawa pasukan dari Cirebon, bawa pasukan dari Banten, saudara. Dia gempur Belanda dan Portugis. Dia usir dari Jakarta tentara Portugis. Dia dirikan ini kota dengan nama Jayakarta. Jaya artinya menang, Karta artinya nyata. Ini diambil dari firman Allah, Fatham Mubina, kemenangan yang nyata. Jadi kemenangan yang nyata, bahasa Melayunya ketika itu Jayakarta. Karena orang Betawi suka nyingkat, Abdullah jadi Dule, Muhammad jadi nama, Soleh Mahmud jadi Solmed. Orang Betawi ini suka nyingkat, akhirnya Jakarta, Jayakarta jadi Jakarta. Ini yang bangun ulama, ini yang mengorbankan darah harta benda, ini umat Islam. Ini Jakarta dibangun oleh ulama, dimerdekakan oleh umat Islam dengan darah dan nyawa mereka yang diusir Portugis. Agama Portugis apa? Jadi Kristen yang ngejajah. Jangan kita lupa sejarah, saudara. Mereka yang jajah, mereka rampas harta benda kita, mereka bunuh dulu orang-orang tua daripada masyarakat Betawi. Mereka perkosa, mereka rampas, mereka bunuh. Mereka udah diusir, dimerdekakan oleh umat Islam. Tahu-tahu sekarang saudara ada Portugis kepala hitam. Dia mau ambil lagi di Jakarta, nggak bisa. Ini urusan sosial, agama, historis harus menjadi prioritas perhatian kita, ya ikhwan. Nah, ini diantara yang ingin saya sampaikan dari pemaparan yang perlu umat tahu.